Oke, selamat pagi, selamat malam, dimanapun Anda berada. Ini kalau di Indonesia sekitar pukul 1.37 dini hari. Kalau di New York, UTC-5 itu mungkin sekitar setengah 2 siang. Kembali membahas penjelasan yang kemarin uh, tentang Litecoin, ini masih berada di sekitar sini-sini aja ya. Kemarin kan ada rencana posisi beli di sini dan stop loss di sini dengan resiko 17%. Kita buat resiko 1/4, mungkin sekitar TP. TP itu take profit ya teman-teman. Buat yang belum tahu istilah-istilah TP, SL, TP itu take profit, SL itu stop loss, SL itu stop loss itu maksudnya adalah batas kerugian di bawah sini. Ibaratnya kita beli di sini, stop loss di sini, kerugian 17%, dikalkulasikan sesuai resiko masing-masing dan membuat rencana take profit di sekitar 198 yaitu 1/4. Nah, pada hari ini kebetulan saya baru saja bertemu dengan teman-teman hari ini, uh, ketemu dengan teman lama yang ternyata mendapatkan insight yang cukup bagus ya, karena pengalaman kerjanya dia. Yang saya lihat adalah dia bro satu ini saya panggil dia bro ya untuk menyamarkan nama. Bro satu ini bekerja di salah satu perusahaan Indonesia yang cukup terkenal dan powerful. Dan ternyata selama karirnya dia bekerja, dia mempunyai pengalaman yang sungguh-sungguh luar biasa hebatnya. Di mana dia berani mengambil resiko apapun itu, uh, dan sampai saat ini pun dia tetap bekerja di anak perusahaannya untuk, ya bisa dibilang untuk mengasah kembali pengalaman pekerjaan yang dia tekuni, dia geluti di bidang apapun, dia coba namun tetap dalam satu buah perusahaan yang besar itu. Dan kalau boleh saya refleksikan ke point of view saya, itu tuh hal sama seperti trading. Mau apapun strateginya, itu tuh ibarat divisinya. Mau dipindah ke divisi keuangan, divisi ke branding, divisi marketing, bahkan mungkin divisi HRD atau apapun itulah. Tapi tetap dia bertahan di perusahaan itu. Sama halnya dengan di market ini. Mau apapun kondisinya, mencoba strategi buy on breakout, pattern, terus buy on support di sini atau beli di harga tinggi yang di sini ketika breakout atau mungkin uh, apa ya, scalping mungkin beli di sini jual di atas, nanti mungkin beli lagi di bawah, bisa juga jual di atas, tapi tetap di dalam satu perusahaan yang saya maksud. Point of view saya adalah ya fokus dalam satu bidang. Untuk hal ini adalah ya stay in the market, show up in the market, everything happen, show up in the market. Kondisi apapun, market jelek, market bagus, tetap show up di market. Itu yang bisa saya ambil, bisa saya korelasikan sendiri dengan dunia market ini. Apapun marketnya, entah itu kripto, entah itu forex, entah itu saham, apapun. Tapi tetap fokus dalam market.
apapun divisinya, kalau di trading mungkin apapun strateginya, yang penting show up. Dan dari pengalaman si bro satu ini buat saya cukup membuka mata saya bahwa oh ternyata di segala bidang pun segala pengalaman dia tabrak. Dia tabrak tuh artinya dia coba, dia mau belajar, dia mau mengerti. Oh divisi ini perlu kayak gini. Oh pendekatannya seperti ini. Oh marketing seperti ini. Oh CS seperti ini. Bagaimana cara menanggapi pelanggan, bagaimana cara menangani klien atau komplain segala macam, tetap dia hadapi dan sama. Ada banyak strategi trading mungkin teman-teman yang pernah dengar ICT, Inner Circle Trader, ICT ya, ICT Inner Circle Trader. Jadi para trader ini tuh dia akan membeli ketika adanya gap fair value gap seperti ini. Jadi ini itu salah satu strategi trading juga yang dipakai kebanyakan di forex atau di indeks. Indeks itu seperti kayak IHSG, Nasdaq, NQ100, Mini, apapun itulah aku kurang paham juga. Tapi mereka memakai konsep fair value gap ini. Fair value gap adalah di mana adanya satu candle di sini membuat candle besar, kemudian drop candle di sini, dan ini adalah fair value gap. Jarak antara candle di sini dan candle di sini ini adalah fair value gap. Cuma fair value gap yang mana yang bisa dipakai itu perlu diperdalam lagi. Karena seperti hal ini pun juga fair value gap antara bentar, mana ini? Nah, antara candle ini dan candle ini adalah fair value gap, jarak ini. Dan fair value gap menurut para trader ICT itu perlu ditutup. Adanya volume kayak gini, candle kayak gini, dan yang di sini juga ditutup. Adanya candle di transaksi bagian sini. Menurut ICT. Tapi ada juga orang yang bilang menurut support atau resisten, oh ya itu emang supportnya di sini. Mereka candle-candle ini akan mengetes beberapa kali di sini. Apakah kuat atau enggak, apakah kuat atau enggak, akan dites di sini. Ketika ini ada fair value gap, dites, mantul, naik sini, ternyata ini jebol. Lah, mereka itu biasanya memanfaatkan dengan momentum. Bisa juga dia beli di sini, kemudian take profitnya ya udah cuma di sini. Stop loss, bentar. Stop lossnya di sini. Udah seperti itu konsep mereka. Tarik low di sini, Vibo di atas. Kembali lagi, penarikan Vibo pun juga subjektif menurut orang-orang. Dan ya itu hanya intro buat teman-teman semua kalau ternyata fokus di satu perusahaan atau satu bidang yang kita anggap di sini adalah market, mau divisi apapun atau mau strategi apapun itu tetap ada pembelajarannya. Tinggal kita nanti cocoknya yang gimana. Makanya perlu ada yang namanya backtest, terus jam terbang, dan rugi untung juga itu berpengaruh ke depannya. Jadi ya saya cukup salut dengan teman saya yang baru saja hari ini bertemu dan bercerita banyak, dan itu di luar ekspektasi saya karena menurut saya teman saya ini apa ya? Ini agak cerita ya teman-teman.
Saya melihat teman saya itu tipe orang yang kalau kita mau judge dari visual, dari fisiknya itu orang yang alim-alim, orang yang baik-baik aja. Tapi ternyata dia berani take, take step, dia berani melangkah untuk oke, ini aku coba, ini aku coba, ini aku coba, dan sampai saat ini dia mampu bertahan dan berhasil gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali pengen ngerti apa sih trading itu, bagaimana trading itu, tariknya gimana, strateginya bagaimana, itu nggak apa-apa. Nggak ada benar, nggak ada salah, karena di sini semuanya belajar dan semua itu adalah ilmu. Kalau memang ada strategi itu berarti kan artinya ada orang yang memang pernah memakai ilmu itu. Oke, nggak lama-lama kita sudah intro ya, intermezzo ya, ibaratnya udah 10 menit. Kita langsung, kemarin kita sudah bahas koin LTC dan ada pattern seperti ini juga. Dan saat ini saya ingin membahas koin yang digadang-gadang katanya ini bisa menjadi the next banking mungkin atau dalam keuangan, yaitu langsung saja XRP. XRP atau XRP atau apapun itu penyebutannya. Kita menemukan juga atau saya menemukan pattern seperti yang di LTC berikan, yaitu apa ya ini nyebutnya segitiga atau apalah. Mungkin teman-teman yang lebih paham, lebih expert, ascending triangle, descending triangle atau apapun itu, bull flag atau flag apa itu, atau high high tide flag, setidaknya membuat pattern yang sama seperti ini. Dia membuat tiang, kemudian konsolidasi, dan ini break ya. Tapi nggak tahu nih, breaknya nanti tiba-tiba zong ke bawah kayak LTC kemarin. Kan ada studi kasus tentang LTC yang dia membuat pattern yang cantik, tapi ternyata kalau nggak beli di buy on breakout, ternyata turun kan. Nah ini XRP, kalau kita mau ngikutin buy on breakout adalah buy on breakout di sekitar sini. Buy on breakout di sekitar sini. Ini membentuk segitiga, kemudian konsolidasi, buy on breakout di sekitar sini. Dan stop loss-nya adalah di sini. Ketika ini tersentuh, di sini ya, kayaknya ini kita buy on breakout. Ya sudah, berarti trading plan itu jalan. Masalah ini mau untung atau mau rugi, kita atau saya kembalikan ke market. Kalau saya kembalikan ke market lagi, bagaimana market menanggapi situasi seperti ini. Jadi ini sudah kebeli, ya udah saya sudah kebeli, dan kalau misal pun ini kena stop loss, oh ya sudah nggak apa-apa. Karena ini resiko yang sudah saya terima. Saya kehilangan 10% dari yang saya beli ketika beli di harga berapa nih? 2,4677 dan stop loss di 2,2009, tapi ya udah 2,2. Kalau loss ya udah nggak apa-apa. Saya berarti rugi 10% dan saya sudah ikhlas. Saya sudah ibaratnya saya sudah tahu ini kalau close ya udah di sini. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba naik, katakanlah kita pakai 1/4 lagi, naik ke 3,5, apakah hal yang tidak mungkin? Ya, di dunia kripto tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja ini naik ke atas. Kembali lagi, saya bukan yang tipe peramal koin ini akan kemana, koin ini akan ATH. ATH itu all time high ke mungkin $10. Saya bukan tipe trader yang seperti itu. Saya hanya tipe trader yang oke, saya tahu batasan resiko saya di sini.
Tapi kalau ditanya, ini nanti harga kemana? Harga sampai ke berapa? Akan bisa dicari tahu dengan cara Fibo. Mungkin dari sini, swing low-nya, low di sini, tarik ke atas. Katakanlah ini break di sini, beli, stop loss di sini, dan ya udah tarik aja Fibo ke sini. Ke yang 1618. Ini 1:8, 93% ke $4. Apakah mungkin XRP ke $4? Bahkan mungkin sampai mau ke 5, 4,76. Ya, kembali lagi saya tidak tahu. Biar market yang berbicara. Tiba-tiba mau sampai ke sini ya, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah tahu resiko saya di sini dan stop loss saya di sini. Kalau mau coba backtest atau ingin melihat apakah pattern segitiga ini bekerja di XRP, coba ayo kita mari backtest bersama. Ini nggak tahu ya, chart ke belakang seperti apa saya nggak tahu. Jadi saya akan mundurkan di sini dan saya akan menggunakan MA lagi. Seperti kemarin, MA di atas EMA, harga di atas EMA 10 close dan EMA 20, ya berarti saya mau buy. Kalau kondisinya seperti ini ada pattern segitiga juga. Kembali lagi ya teman-teman, ini chart yang sudah jadi. Jadi akan lebih mudah melihat chart yang sudah jadi ketimbang seperti yang tadi, yang belum jadi. Yang barusan yang tadi kita analisa ini ya. Ini kan belum jadi chartnya. Nggak tahu gimana nantinya. Tapi ada pattern seperti ini. Naik, ada segitiga. Nah, kita cari pattern-pattern yang seperti itu di XRP. Kira-kira ada apa enggak? Ternyata ada pattern segitiga dan ada tiang. Kalau misalnya bilang belum, oh ini kan belum close di apa? Di EMA 10. EMA itu yang warna biru ya. Dan MA bukan EMA tapi MA. Yang 10 EMA, yang kuning adalah MA. MA itu moving average 20, yang satu EMA, exponential moving average 10. Ini kan kalau di sini kan nggak tahu Pak. Ini kan masih di bawah 10 dan 20. Ya nggak beli. Oh ya nggak apa-apa. Kita lihat apakah ada bentuk segitiga. Ternyata di sini ada bentuk segitiga. Walaupun kecil. Di sini. Terus dan membentuk tiang. Jadi ada dua tiang. Masih diberi kesempatan ini untuk masuk di sini. Ketika ini kita beli di sini, breakout, beli di atas, dikasih stop loss di sini, swing low terakhir, resiko 17%. Beli di sini, di candle yang ini. Urutannya seperti ini ya. MA 10, MA 20, dan moving average yang lainnya. Dan ternyata harga naik. Kemarin kita belajar ketika harga di close di MA 10 di sini katakanlah. Seperti ini, maka kita perlu waspada. Balikin harga ke harga beli supaya break even point.
Dari harga beli sampai di sini sudah 276%, naik gila-gilaan XRP. Tapi ini kita belum ketemu candle yang close di EMA 10. Jadi ini hanya persiapan saja. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini hampir close di EMA 10, tapi belum. Ternyata ini close di EMA 10, dan ternyata ini ada close lagi di EMA 10. Ya sudah, nggak apa-apa. Teman-teman mau take profit sebagian di sini, kan kita nggak ada yang tahu ya market topnya itu di mana. Kalau bisa jual di sini sih ya sakti banget. Atau mungkin ya udah kebetulan ngejual di situ, ya nggak apa-apa juga. Itu profit teman-teman, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah ada seperti ini dan seperti ini, boleh kok di take profit sebagian. Misalnya ada di take profit di sini, terus sisanya udah yang di sini diambil, sisanya udah diikutin aja di EMA 10 dan EMA 20. Kalau nanti close candle harga di bawah di sini katakanlah, ya sudah ini udah kena di sini, kita masih ada cuan yang ada dari sini sampai di sini. Nih, berapa persen berarti? 152. Tapi coba kita lihat bareng-bareng. Apakah candle ini close di sini? Ternyata kesentuh di sini. Berarti udah selesai nih. Tradingnya udah selesai. Dari sini beli sampai di sini close 24 hari. Lumayan. 24 hari. Kalau misalnya hold terus ya, kita mau ngikutin bener-bener. Udah Pak, nggak apa-apa. Saya mau hold terus aja. Nggak perlu yang namanya merubah BEP atau take profit sebagian. Beli di sini, ini harga beli. Sampai ke harga sini. Masih 121%. Kalau tadi dinaikin ke ini, 150-an dalam 24 hari. Oke, kita close, kita cari lagi. Ternyata bentuk lagi nih kayak gini. Nah, ini kekecoh nih teman-teman. Ini segitiga. Ternyata ini bentuk segitiga juga. Di sini. Bentuk segitiga di sini. Kelihatan ya teman-teman bentuk segitiga. Tapi kita kan belinya buy on breakout. Kalau buy on breakout adalah beli di sini. Resisten tuh yang paling atas. Beli di sini, stop loss di sini. Semisal pun kita sudah rencana mau beli di sini dan ternyata harga turun, ya udah, berarti nggak rugi, nggak kebuang nggak kebuang modal ibaratnya. Karena ini belum ke trigger, belum ke buy, harga malah turun, jadi ya udah uangnya aman. Karena turun dan turun. Turun. Ini ada lagi nih jebakan nih di sini. Kembali lagi ya teman-teman, ini chart yang sudah jadi sehingga terlihat sangat mudah. Karena sudah tahu nih, ini akan turun, tapi terlihat nih segitiga. Tapi kalau belum jadi kayak gini, pas. Nah, cantik ini. Kalau misal pun beli breakout di sini, perlu digeser lagi.
stop loss di sini. Ini kebeli, jebret. Habis itu drop. Ini rugi. Ini rugi. Rugi 14%. Ini di sini, berarti kan buy-nya kan di sini. Nah, buy on breakout, stop loss di sini. Beli, ketipu. Stop loss. Tapi udah, nggak apa-apa. Karena sudah tahu resikonya berapa. Resikonya adalah 14%. Ya udah, nggak apa-apa. Ini nggak jadi beli, ini sudah profit, ini resiko 14%. Kemudian, nah ini ketinggalan ini. Kalau kayak gini ini ketinggalan. Bentuk segitiga juga enggak. Atau mungkin kalau mau dibilang konsolidasi besar juga. Iya, apakah ini membentuk pattern? Dari mana nih? Low-nya ini merah di sini. Kalau ini membentuk pattern, bisa juga. Cuma kan bisa melihat pattern sebesar ini karena chartnya sudah jadi. Terus baru dia naik lagi. Tapi waktu naik ini juga dikasih kesempatan nih untuk masuk. Ada segitiga lagi nih. Tas. Ini bentuk tiang. Jebret. Beli di mana? Beli di sini. Tas. Salah pencet. Beli di sini. Stop loss di sini. 24%, gak apa-apa. Yang penting udah tahu kerugiannya 24%. Kebeli, jebret. Terus tiba-tiba naik, hari besoknya dibanting nih ke bawah, tapi belum kena stop loss. Jadi udah masih naik terus. Close di EMA 10, mulai hati-hati, balikin ke BEP. Close mendekati MA20 dan udah dicoba drop. Dan ini ternyata hari ke-3-nya close, ya sudah. Take profit sebagian. Take profit sebagian, harga pindah ke sini. Bawahnya dikit. Tiba-tiba naik, ya udah nggak apa-apa, nggak usah gatel untuk mau beli lagi tambah posisi, nggak usah. Ternyata close di sini, ya udah, ini kita udah take profit nih di sini, nih berarti udah harga, ya udah nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa. Aku pun udah rugi dan aku pun sudah untung, teman-teman pun sudah untung juga. Jadi modelnya seperti itu. Coba lagi cari, nggak ada. Ini kita hilangin dulu supaya tidak ganggu. Nggak ada. Ini masih gak jelas ya. EMA-nya dan MA masih deket-deketan. Terus ini MA 200. Biasanya kalau harga di MA 200 artinya adalah harga mengalami penurunan. Turun terus, turun. Nah, sampai di sini. Ini ada segitiga nih. Tapi MA 200-nya belum ada di bawah. Kalau mau coba ya monggo, nggak apa-apa. Spekulasi. Beli di sini, stop loss di sini. Tapi kan ternyata nggak nggak ke trigger, nggak membentuk candle yang hijau ke atas. Kalau kayak gini, nah ternyata nggak, berarti kita nggak ada beli. Udah, berarti lupakan. Tunggu
Tunggu terus, tunggu, udah nggak ada, tidak ada, di bawah terus, di bawah MA 200. Nah, ini mulai nih, ada kayak gini. Bisa jadi ini bentuk flag lah. Ibaratnya kita ngomong chart belum jadi ya. Nah, apakah ini bisa? Tiang segitiga? Bisa. Tapi apakah ke-trigger? Ternyata tidak. Nah, di sini ada lagi nih. Ternyata benderanya panjang. Sebenarnya agak tidak apa ya, tidak cantik ini tuh. Bendera panjang tapi tiang cuma segini aja nih. Tiang cuma pendek. Aneh. Tapi harga di atas MA10, EMA10 dan MA20. Sehingga ini juga bisa menjadi segitiga. Di sini. Kembali lagi ya teman-teman, ini karena chart sudah jadi terlihatnya gampang. Pasang aja posisi buy di sini. Stop loss di sini. Jebret ke buy. Ternyata kan kena kan ini stop loss di sini, untung ada stop loss. Yang penting udah pakai SOP nggak apa-apa. Kalau loss pun oke, ya udah nggak apa-apa. Loss 9%. Kita hilangin di sini. Tarik lagi, berangkat. Nggak akan dilihat di bawah EMA 200 turun. Nah, ini mulai nih. Break ke atas. Ternyata turun. Kalau misalnya teman-teman melihat seperti ini, ragu, oh ini terlalu dekat Pak. MA 200 juga masih di atas. Nggak dibeli pun nggak apa-apa. Karena ragu, karena nggak sesuai SOP, nggak apa-apa. Dan ternyata juga loss. Bukan loss juga sih kalau misalnya dibeli di sini, tetap cuan. Cuma ya itu ibaratnya tangannya gatel lah, pengen ngeklik, pengen jual beli, pengen trading. Tapi apakah kembali lagi, apakah itu worth it dengan resikonya? Kalau misalnya selama bisa menerima resiko ini 8% dan ini dapat 17%, ya monggo. Tapi kan ini udah tahu nih jadi 17%. Kalau ternyata di sini ke trigger buy, kemudian hari besoknya langsung drop, ya udah, mau gimana? Rugi nggak apa-apa, yang penting tahu ruginya berapa. Memikirkan resiko dulu lebih baik daripada mementingkan cuannya. Karena kalau mementingkan cuan atau profit tapi tidak memikirkan resiko, ya bahaya. Katakanlah nih tahu nih beli di sini, tahu, tapi nggak tahu nih jualnya di mana. Ini orang cuma tahu beli. Pokoknya aku beli di sini. Tapi dia nggak mikir mau resiko mau dibuang di mana. Contohnya drop terus ke bawah. Berapa persen nih? Dari beli di sini turun ke bawah. 61%. Nggak tahu kapan. Selama 37 hari. Next. Ini kekecoh lagi nih kayak gini nih. Nah, kekecoh ini. Nggak sempet nih kayak gini. Ini bagus. Ini adalah contoh yang bagus. Contoh apa? Contoh kegagalan dalam suatu pattern yang cantik. Kebeli, ternyata drop. Swing low. Beli, drop. Cuma sempat mengalami floating profit 6%. Resiko 11%. Nggak apa-apa. Yang penting tahu potong di mana.
drop, konsolidasi nggak jelas. Terus kalau kayak gini masa sih mau dibilang segitiga? Kayak kesannya maksa. Karena chart ini udah jadi mau naik ya dicari-cari ini segitiganya. Tapi kalau nggak tahu kan ya gimana? Nggak ngerti. Terus di sini ada harga close di atas MA10, MA20, dan lain-lain, tapi belum bentuk pattern segitiga. Dan ketinggalan. Dan naik duluan. Ketinggalan, nah, lagi ketinggalan. Nah, ini mulai nih bisa dicari. Topnya di situ, kayak gini, naik. Set, coba kita beli di sini. Ini sama-sama nggak tahu ya teman-teman. Loss-nya 42. Tapi yaudah, apa-apa. Kita coba. Dan ternyata, oh nggak naik. Rugi? Nggak. Karena kita nggak ke trigger buy. Tunggu. Kita rubah lagi apakah ini kira-kira membentuk pattern yang lain. Atau enggak. Sini. Ini kan bentuk segitiga juga nih. Cantik juga nih. Rencana beli di sini berarti. Stop loss ini. Tapi nggak kebeli. Kita tunggu. Ternyata drop. Ya kan? Nggak semua pattern yang cantik itu bisa kebeli. Kalaupun kebeli, nggak mesti cuan. Bisa saja drop. Ini pattern cantik loh. Drop. Terus, nah ini mulai nih di sini. Ini bentuk pattern segitiga. Dan ada tiang. Kembali lagi ya, tiangnya pendek, segitiganya besar. Naik, konsolidasi, coba kita cari buy di sini. Maaf, stop loss di sini 32%. Tidak terbeli juga. Padahal cantik loh patternnya. Turun, drop. Nih, ada lagi nih. Kayak gini. Nah, apakah ini berhasil? Kita nggak tahu. Beli di sini. Stop loss di sini. Nih, ke buy nih. Ke trigger buy nih di sini. Candle ini. Ke buy ya, ke buy di sini. Apa stop loss di sini? Kenapa di sini? Karena ini candle low di sini. Kalau kita hilangin tuh ini. Nah, ada nih, ada di sini. Ada titik low di sini. Jadi stop loss di sini. Apakah naik ke trigger buy ya? Naik. Kena gojek lagi, loss. Aduh bos loss terus. Padahal bagus ini patternnya. Pakai lagi. Naik, turun, ya gitu ya. Kalau nggak naik ya turun, kalau nggak merah ya hijau. Trading tuh seperti itu. Seperti ini dan MA 200 moving average 200 masih di atas harga. Harga di sini MA 200 di sini.
ternyata masih drop terus. Ini membuat pattern juga bagus, tapi MA200 masih berdekatan. Mendingan jangan. Ini juga udah bagus. Tapi nggak kebeli. Nggak kebeli nih. Karena kita mau beli di atas ini. Harga di atas ini. Nggak kebeli. Ini. Kayak gini ini. Tiba-tiba naik. Jebret. Apa coba? Nggak ada yang tahu market. Kalau dibilang lo Pak, itu kan kayaknya ada pattern besar ya Pak. Segitiga. Iya, ini ada segitiga juga kalau mau maksa. Tapi ini segitiganya tuh ya kali segitiga segede ini. Terus tiangnya cuma sependek ini. Bukan bendera yang proper. Tapi naik. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikejar. Nah nih mulai nih ada nih kayak gini. Beli di mana? Rencana beli di sini. Oke, gas beli di situ. Stop loss. Lo terakhir di sini. Nggak kebeli juga. Aman, kita nggak ke-trigger di sini. Tapi ini patternnya segitiga juga. Tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba naik. Segitiga dari mana coba ini? Nggak ngerti. Tiba-tiba naik. Cuma di sini dikasih kesempatan lagi. Kembali lagi ya teman-teman, ini chart yang sudah jadi. Jadi akan sangat mudah mengerti, oh ini bisa dibeli nih di sini. Jadi dalam trading ya, itu tuh banyak salah tuh nggak apa-apa. Yang penting resikomu terjaga. Ada segitiga, udah beli di sini. Stop loss di sini. Low yang di sini. Naik terus sampai di sini. Kalau tahu pucuknya di sini. Kalau tiba-tiba jual di sini, ya nggak apa-apa. Yang penting cuan. Jual di sini, nggak apa-apa. Yang penting cuan. Udah, nggak usah muluk-muluk. Nah, ini yang terakhir nih. Ini juga ada, katakanlah kita ya udah jual di candlenya. Ini ada pattern segitiga juga. Ini tanggal 11 Januari. Dan ini baru ke break nih di sini. Nah, ini. Nah, ini lebih bagus nih. Tiang tinggi, bendera seperti ini. Dan coba beli di sini. Stop loss di mana? Di sini. Low terakhir. Swing low terakhir. Lihatnya ya di sini. Dan ini terbeli. Baik. Risiko 10%. Dan apakah ini nanti ke atas, ke utara, nggak tahu. Kita pakai 1/4 di harga 3,5. Apakah XRP nanti ke sana? Saya nggak tahu. Dan kalau mau dilihat seperti Litecoin,
time frame weekly yang time frame besar. Nah, XRP membentuk apa sih? Segitiga juga. Tapi ini ya lumayan maksa lah segitiganya. Cuma ini termasuk bisa aja tiangnya. Naik, konsolidasi, break, konsolidasi, break. Atau bisa juga ke bawah. Nggak ada yang tahu. Mungkin 2025 tahun ini atau 2026, 2027, nggak ada yang ngerti. Kembali lagi saya bukan peramal. Saya nggak ngerti yang menentukan harga ini nanti ke depan gimana, nggak ngerti. Dan ini adalah XRP. Sudah membentuk segitiga yang seperti ini. Dan kalau mau ngelihat kembali lagi ke LTC, ini adalah segitiga juga. Apakah LTC akan menyamakan pergerakannya dengan XRP? Apakah ini hanya pattern yang dibuat-buat dan kebetulan sering terjadi untuk harga naik? Nggak tahu. Yang penting udah siap trading plan di sini, beli. Kalau naik ya udah nggak apa-apa, dapat cuan. Kalau enggak ya udah tahu lossnya berapa. Dan semoga aja nanti nih di sini. Ini bahkan weekly ya, weekly membentuk seperti ini. Lumayan cantik sebenarnya. Cuma secantik apapun, kalau emang marketnya lagi jelek ya udah nggak bisa. Sudah kita lihat tadi kan di beberapa case sebelumnya. Di time frame weekly harga berada di atas MA10, MA20 dan lain-lain. Ya, semoga aja XRP bisa break ke atas. Kalau mau narik Vibo weekly, XRP bisa sampai 8, 50 mungkin. Nggak ngerti, 200, 800. Ini target halu, nggak ngerti kapan ya. Buat teman-teman tetap stay memikirkan resikonya bagaimana. Ya, mungkin itu dulu. Sudah lumayan panjang juga nih analisanya, hampir 50 menit, hampir 1 jam untuk membahas tentang koin XRP. Ini sudut pandang saya, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight. Dan kembali lagi, backtest ini adalah chart yang sudah jadi. Dengan chart yang belum jadi seperti ini, atau chart yang akan terbentuk, nggak tahu. Akan bisa naik atau turun, nggak tahu saya. Yang penting sudah ada plan. Dimana ini buy di sini sudah kebeli dan stop loss di sini. Kalau mau ngikutin time frame weekly, take profit di sini 8. Cuma nggak tahu kapan. Yang penting resiko 10%, rugi 10%, ya wis. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita sudut pandang saya dan analisa saya tentang XRP. Bisa benar, bisa salah, bukan ajakan untuk membeli. Uh, tetap kontrol resiko masing-masing. Saya percaya teman-teman yang mendengarkan adalah teman-teman yang pengen belajar dan pengen ngerti gimana sih
kripto atau gimana sih market itu bekerja. Selamat malam, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di analisa video berikutnya.